Kak Budi, izin Kak, bisa monitor Kak Aris Kak Budi. Coba tak hubungi. Karena Untuk tadi masih rapat kayaknya belum selesai apa belum. lanjenengan nggak melu? Tugas bagian-bagian tadi upacara tugasnya. Oh gitu. Kak Wiwin untuk ikut ini kan apa namanya rapat kan tadi ya? Oh iya sama Kak Wiwin tadi ya. Udah selesai berarti. Sama ini Kak Asari Kak. Yuk kita nanti kalau bisa full lah 15. Oke ini udah jam 13:06. Kita mulai Kak. Mohon untuk teman-teman yang belum masuk dihubungi Kak. Kita ini tatap maya yang terakhir di program PKG angkatan yang pertama ini Kak, diseminasi. Jadi nanti kalau nggak ada ya info selanjutnya ya udah berarti ini yang terakhir. Tinggal nunggu pengumuman dan sertifikat launching Kak. Bisa kita mulai Kak ya? Oke, bisa. Bisa. Sambil nunggu teman-temannya yang terlambat. Saya share screen. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Oke, kakak-kakak, semoga dalam keadaan sehat dan semangat tentunya. Kita di pertemuan tatap maya yang paling ujung ataupun di penghujung tatap maya. Mudah-mudahan kakak-kakak tetap semangat dan besok dapat mengimplementasikan atas apa yang sudah kita pelajari di modul ataupun di saat kita tatap muka maupun tatap maya. Walaupun nantinya kita belum tahu ini pergantian menteri, kurikulum yang sedang kita pelajari ini nanti masih relevan atau tidak, masih digunakan atau tidak. Tapi pada umumnya insya Allah atas namanya berpusat pada peserta didik, diferensiasi itu akan selalu kita gunakan, tetap relevan sepanjang hayat, karena pada dasarnya manusia itu berbeda-beda, ya enggak Kak? Ya. Oke, tentunya kita di modul yang terakhir Kak, refleksi bukti karya. Jadi nanti atas apa yang sudah Kakak tulis, atas apa yang sudah menjadi karya Kakak, yang sudah terbit di PMM, nanti kita refleksikan bareng-bareng. Oke, sebelum kita lanjut, kita berdoa sebelum belajar untuk siang hari ini Kak, sesi siang hari ini. Oke, silahkan untuk pimpin doa Kak. Siapa ya? Mari rekan-rekan sebelum kita mulai pembelajaran kegiatan pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Agung. Oke kakak-kakak, sebelum kita lanjut, sehat semua ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mungkin kemarin sudah sangat berbahagia semuanya. Yang kalau PJOK nggak tahu nih Kak, pada dapat
kado atau tidak dari peserta didiknya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa apa namanya, rasa apa ya namanya, kalau kita sebagai guru ada hari guru, nah itu kita kan sangat ibaratnya di ini apa namanya, dihargai oleh pemerintah, bahkan dosen aja nggak ada hari dosen Kak ya. Sedangkan undang-undang itu kan jadi satu, undang-undang guru dan dosen, tapi hari dosen tuh nggak ada. Ya, kita sangat istimewa sebagai guru. Mudah-mudahan hari kemarin, setelah kita peringati hari guru, semangat kita, bahwa peserta didik itu tetap membutuhkan kita, tapi kita harus tetap belajar untuk peserta didik kita. Ya Kak? Ya. Oke, kita lanjut. Kesepakatan bersama, menyalakan kamera. Oke Kakak, saya mohon yang tidak ada, apa namanya, kegiatan ganda, ayo kita open kamera semuanya, bahwa pada siang hari ini, sesi siang hari ini, kita masih dalam keadaan semangat dan bahagia untuk mengikuti kegiatan PKG ini, Kak. Oke, jadi silahkan menyalakan kamera, yang selanjutnya matikan mikrofon. Yang selanjutnya hadiri seutuhnya, memakai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal wajar. Oke Kakak, untuk sinyal aman ya di tempat Kakak masing-masing? Sinyal? Agak terkendala, sering hilang. Soalnya di Brabasan seminggu ini memang lagi gangguan, Telkomsel khususnya. Tapi Sama Kak, mudah-mudahan ini juga agak nge-lag dikit, di nggak di seperti biasa. di Mutikar ya. Iya, dari karya. Oh, ini di Harapan Mukti masih aman lah, alhamdulillah, sinyal masih penuh. Oke, mudah-mudahan tidak ada kendala Kak, masih bisa mengikuti sampai akhir Kak ya. Ya. Kita lanjut. Tujuannya, capaian umum modul peserta mampu memahami karya yang sesuai dengan kriteria. Oke Kakak, kemarin sudah kita ada namanya persiapan bukti karya itu kemarin sudah ada 3, yaitu karya itu ada 3 kategori. Itu praktek pembelajaran, praktek baik, modul ajar ataupun RPP, 3 itu. Terus capaian khusus modul, peserta mampu merefleksikan hasil dari karya yang sudah diterbitkan. Jadi Kakak nanti ada tanggung jawab atas apa yang sudah buatnya. Oke, lanjut. Halo Kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat mereview karya yang sudah diterbitkan. Kakak nanti coba mereview tanpa melihat jadi urutan yang dibuat itu apa aja Kak, minimal nanti tahu. Kalau yang ditulis sendiri berarti kan insya Allah masih ingat. Yang pertama misal identitas, terus gitu. Selanjutnya tujuan pembelajaran, terus model, terus strategi, langkah pembelajaran sampai ke asesmen. Dan selanjutnya ke lampiran, LKPD dan lain-lain. Oke, kita lanjut Kak. Agenda kita sesi ini, yang pertama menyampaikan karya yang sudah dibuat, yang kedua analisis perencanaan karya yang sesuai dengan kriteria modul sehingga terbit di PMM. Oke. Selanjutnya, apa yang melatar belakangi Kakak membuat karya tersebut? Oke, silahkan tulis di kolom chat Kak. Sedikit-dikit aja Kak, nggak usah panjang-panjang. Yuk silahkan.
Oke Kak, belum ada yang ngetik? Yuk 2 menit aja Kak. Oke, yang pertama Kak Wiwin, luar biasa. Kak Edi, meningkatkan minat siswa serta mendorong pendekatan individual. Kak Edi, kurangnya pemahaman dan keminatan siswa pada permainan tradisional kasti. Maka saya tergugah untuk membuat modul ajar dan mengajarkan pada siswa mengenai permainan kasti. Selanjutnya, Kak Budi meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke. Oke, yang lain Kak, yuk monggo sampai jam 13.19 lah kita lewati nanti. Kagum meningkatkan pembelajaran dan minat belajar anak terhadap permainan bola voli, passing bawah. Oke. Yuk Kak Ipan, Kak Warsino, Kak Devita, Kak Pendi, monggo. Kak Budi, monitor. Ya, Kemarin ambil judul apa Kak? Tujuan. tujuannya ya Kemarin nak buat modul kayaknya, gerak modul dasar pembelajaran manipulatif. manipulatif. Oke. Kenapa buat modul ajar Kak, nggak yang lain? Kalau saya sebenarnya kemarin sedikit bingung sih Kak, Hmm. pembuatan materi apa bukti karya ini karena kemarin waktu Zoom pembahasan itu saya ada tamu. Terus Hmm. kemarin saya nelpon Kak Wiwin kalau nggak salah. Apa sih yang di ini katanya modul ajar bisa video bisa apa gitu. Nah kebetulan saya ikut PPG dan di situ ada modul ajar yang bisa dikatakan buatan sendiri walaupun cuma sedikit edit ada editnya lah. Artinya ya itu bikin modul ajar itu. Hmm. Oke, jadi itu modul ajar PPG ya? Iya, Oke, nggak apa-apa Kak, yang penting nanti kita implementasinya, output-nya tahu Kak. Jadi kita buat RPP itu yang penting 3 kunci itu tadi, di langkah-langkahnya, pendahuluan, langkah-langkah, dan asesmen itu. Kalau udah iya, buat itu udah nyaman kita Kak, untuk, pembelajaran di kelas nantinya. Kalau udah tahu, kalau teknik-tekniknya saya rasa Kakak udah, alah, ibaratnya materi nggak ada aja udah siap gitu, tinggal ngasih ini. iya. Oke, terima kasih Kak Budi. Ini Kak Arif yang melatar belakangi terciptanya karya saya, salah satunya adalah sebagai aksi nyata saya dalam mengaplikasikan apa yang sudah saya dapatkan selama saya belajar di BKG juga. Oke, ini Kak Arif juga luar biasa kemarin modulnya. Jadi disertai dengan barcode. Jadi ketika orang lain Kak, ketika ada guru lain yang ibaratnya buka-buka PMM cari modul ajar, kan ketik modul ajar kelas ini kan pasti keluar Kak di situ.
berdasarkan apa yang kita tuliskan ketika mau masukkan di PMM itu. Nah, ketika ada deskripsinya, terus ada videonya kan mereka lebih jelas. Apalagi orang-orang PJOK yang notabene mohon maaf literaturnya itu kan ya rendah, terus apalagi untuk ngetik yang banyak. Coba bayangkan buat modul ajar di atas 10 lembar. Kalau buat 1 hari atau 1 pertemuan 10 lembar, ya kita butuh berapa waktu, Kak, untuk menyelesaikan kelas 1 sampai kelas 6, semester 1 sampai semester genap, ya enggak? Logikanya kan gitu, Kak. Jadi kalau kita buat simpel ya insya Allah lebih dimudahkan. Oke, kalau Kak Saipul kurang mampu mengaplikasikan metode-metode pembelajaran yang inovatif dan kurang motivasi peserta didik agar senang dalam mengikuti pembelajaran PJOK. Oke, Kak Saipul, kemarin apa, Kak, kemarin karyanya, Kak? Bukan modul ajar kan ya? Kemarin menyusun cerita baik. Menyusun Oke, cerita praktek baik. kategori praktek baik ya. Ya. Oke, bagus itu, Kak. Nah, jadi ketika ada sesuatu hal, kalau biasanya kalau di PPG itu apa namanya, PTK ya? Best Penelitian practice. tindakan kelas gitu-gitu ya? Kalau kita ada seperti itu kan kita bisa Ya. menganalisis. Terus selanjutnya apa ya selain, praktek baik, nah jurnal, Kak, artikel, nah itu kan kalau bisa kita mulai dari sekarang belajarlah untuk sering-sering nulis gitu, buat jurnal, jurnal kegiatan gitu-gitu, terus artikel. Nanti insya Allah ke depannya lebih mudah kalau kita udah punya itu. Nah, kalau naik pangkat yang zaman kalau sekarang mungkin enggak ya, kalau dulu kan harus buat jurnal ataupun artikel gitu-gitu, apalagi yang udah terbit. Oke, terima kasih Kak Saipul, sebagai Siap, pembeda, siap, tapi luar biasa. siap. Oke, kita lanjut, Kak. Yang belum menulis, saya harapkan untuk tetap membuat tulisan di kolom chat. Oke, apa yang menjadi tantangan dalam membuat karya yang sesuai modul? Oke, Kakak, silakan raise hand, Kak. Nggak usah panjang-panjang, masing-masing 1 menit aja, Kak. Oke, monggo silakan. Atau harus saya tunjuk? Kak Agung. Silakan Kak Agung. Terima kasih sudah Apa yang menjadi tantangan dalam membuat karya yang sesuai modul? Mungkin ini saya tertuju ke peserta didik, Kak Fasil. Jadi modul ajar saya di situ mengenai pembelajaran bola voli. Yang notabene kalau anak-anak SD ini khususnya yang laki-laki tersering kadang-kadang itu dalam pembelajaran bola voli mereka kurang berminat. Jadi kalau saya tantangannya mungkin pada pengondisian siswanya, Kak. Mungkin itu, Kak Fasil. Terima kasih. Siap. Kak Agung, dalam membuat modul ajar kemarin, Kak, itu sistematika kan pasti dapat dari contoh-contoh yang ada ya? Iya. Masih ingat Kak Agung, urutannya apa, Kak? Dalam modul ajar di situ ada identitas modul, Kak. Identitas modul, kemudian ada kompetensi awal, mungkin ataupun ada asesmen, ya, kemudian ada mengenai profil pembelajaran atau profil Pancasila, kemudian mengenai sarana prasarana. Oke, Kak, mengenai sarana prasarana nih, Kak, ini teman-teman di kelas kita ini masih banyak yang menggunakan sarana prasarana. Apa bedanya dengan media pembelajaran, Kak? Sebenarnya hampir sama, Kak. Kalau kita sejenak pahami mungkin kalau sarana prasarana mungkin di situ salah satunya juga ada sumber belajarnya.
di sarana prasarana. Mungkin menurut saya itu sih Kak Fasil. Jadi di apa namanya di sarana prasarana mungkin salah satunya ada sumber belajar untuk anak-anak. Oke. Oke, kakak-kakak yang lain yang merasa menuliskan sama dengan punya Kak Agung yang di modul ajarnya masih ada alurnya mengenai sarana prasarana. Jadi ketika sarana prasarana itu diganti dengan media pembelajaran, itu lebih luas atau enggak, Kak? Kira-kira. Kita samakan persepsi ini aja. Jadi nanti kalau yang dikatakan Kak Agung ada media, apa namanya tadi, sumber ya. Kalau sumber nanti ada di paling bawah, sumber belajar ataupun bahan ajar. Nah, itu bisa di situ. Ditambahi poin langkah-langkahnya ataupun alurnya, Kak. Ya, terima kasih Kak Fasil. Ya. Kemarin yang ini luar biasa Kak Agung, terima kasih semangatnya. Jadi satu-satunya peserta yang saya minta untuk revisi karena Kak Agung ini yang paling pertama mengupload bukti karyanya. Jadi kebetulan ya saya masih ibaratnya masih luar biasa. Iya, masih idealis. Masih saya suruh perbaiki. Makasih Kak Agung. Siap, Mbak Ketang kena perbaikan Pak Arif. Tetap semangat ya. Pokoknya. Ojo sambat. Siap. Mantap pokoknya. Yang lain ini pokoknya los pokoknya. Yang penting ada sesuai, udah langsung upload. Kak Edi, silakan. Bagaimana tadi tanggapannya? Mohon maaf ini Kak Fasil, menyikapi dari apa yang dikatakan Kak Fasil tadi mengenai sapras atau diganti dengan media pembelajaran. Sebenarnya kalau menurut saya media pembelajaran dengan sarana prasarana itu sama Kak Fasil. Cuman saya pribadi, mungkin Kak Agung dan guru-guru yang lain juga mungkin lebih mengenal dahulu mengenai sarana prasarana, terutama di bagian mengenai kita akreditasi sekolah aja ada juga sarana prasarana. Jadi kita hanya mengenalnya itu. Mungkin kalau kita ganti media pembelajaran pun ya nggak masalah sih. Cuman kita masih canggung atau belum terbiasa gitu Kak Fasil. Terima kasih. Oke, karena pembiasaannya berarti ya. Oke, sekarang saya mau monitor ke Kak Pendi. Kak Pendi, monitor. Standby nggak Kak? Oh, kayaknya lagi nggak standby nih. Kalau standby, saya masih pengen mempertanyakan karena Kak Pendi ini kan PPG 2019 angkatan pertama di Unila. Itu kan dosen-dosen di situ menekankan media dan media pembelajaran. Semakin banyak media pembelajaran, semakin asik untuk melaksanakan pembelajaran. Oke, nanti kita tunggulah Kak Pendi ini. Oke, terima kasih Kak Agung, Kak Arif, Kak Edi, dan teman-teman lainnya. Kita lanjut terlebih dahulu, karena kita hanya 1 CP nih, Kak. Oke, lanjutnya Kak, apakah karya Kakak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya Kak? Nah ini masalah kejujuran Kak. Lihat konsep-konsepnya ya masih ibaratnya ATM lah itu. Kalau Ayo, kita siapa yang mau jawab? Masa saya lagi yang jawab? Kak Budi, monggo. Saya bisa dipertanggungjawabkan keasliannya karena itu modul ajar untuk kembali lagi untuk PPG yang mana di situ ada apa namanya cek apa itu yang Pak Kak Agung yang jiplak apa itu Plagiasi. Nah, ya plagiat. Nah, di situ akhirnya di situ saya meminta dengan ya rekan sejawat saya untuk mendampingi membuat RPP itu modul ajar itu. Akhirnya didampingin dengan bahasa yang bisa dikatakan ketika bahasa sendiri di situ, Kak. Mungkin itu, Kak. Itu asli ketikan, Kak? Kak Budi bukan ketikan. itu? Hah? Asli ketikan. Bahasanya bahasa ngopi atau ketikan?
Ketikan Kak, itu ketikan. Oke. Kalau spreadsheet itu apa, Kak? Prinsip apa Kak Agung? Pak Oke, Ketua. ini izin Kak ya, kalau saya tampilkan boleh nggak Kak? Lah iki malah sing buat ekoni ngomong tadi. Oke, keren ya. Wah, keren itu. Nah, gitu. Pokoknya yang penting covernya Kak, dalamnya lebih mantap. Nah, oke, gini Kak. Jadi di sini ada barcode-nya. Kalau tujuan awal saya Kak seperti ini. Jadi misal di sini ya, kayak Kak Agung lah nanti kita izin Kak Agung nanti saya ini ya, kalau Pak Kak Arif juga insya Allah. Di babak di sini pendahuluan ya, misal pemanasan. Nah, di sini video pemanasannya di barcode-nya sini Kak, di judul ini, kegiatan inti, judul. Di pendahuluan sini misal pemanasan, barcode-nya di sini gitu Kak. Tadinya gitu, jadi nggak satu barcode. Jadi nanti teman-teman, teman-teman PCOK yang di luar sana ketika buka itu lebih enak lagi ngelihatnya. Tapi kan selangkah lebih maju ya, sekarang udah bisa buat barcode ya. Mantep ketikanya Kak Budi. Lah iya. Itu Kak, itu ketikan, tapi ya ketikan sambil lihat buku referensi gitu. Ini Ya. ngapusi gue. Enggak, asli itu Kak, asli. Ketikan itu. Oke, tapi udah luar biasa. Kita aplaus lah untuk Kak Budi ya. Hore, dapat aplaus. Oke, yang lain Kak, silakan bisa memberikan tanggapan mengenai orisinil ataupun tanpa plagiat. Ya Kak Arif, monggo Kak. Ya izin. Kemarin buatnya memang 1 hari Kak Fasil, setelah kesibukan di rumah sakit langsung buka laptop, tanya saya Kak Fasil. Ya dalam satu hari terciptalah seperti itu. Itu sebenarnya ada revisi, seharusnya di bawah itu tidak saya tampilkan lembar asesmennya Kak Fasil. Tapi Iya. saya ngelihat contoh yang perlu dipahami punya Kak Asroni itu, dia juga sama nggak ada gitu. Nah, jadi saya terus ngikut ke situ karena waktu cuman 2 lembar paling, karena Canva itu kan banyak desain, jadi kayaknya terlalu banyak lembarnya, tapi sebenarnya tidak banyak itu Kak. Dan ringkes. Ya, kalau orisinilnya jelas orisinil itu tidak ada copy paste-nya, nggak ada sama sekali itu di Canva. Terima kasih Kak Fasil. Siap. Terima kasih Kak Arif. Nah, mungkin karena saya kemarin lihat Kak Arif di rumah sakit dan ini itu, makanya ya Kak Arif kirim aja udah langsung tak ACC banyak gitu. Nah, asesmennya Terima mau kasih tak banyak itu Kak Fasil. mau tak buat komen, buat asesmennya di mana ini. Terus buatnya kan detailnya kan deskripsinya kan dikit, yang penting ada barcode-nya ya, gitu nggak masalah. Ya. Jadi sebagai orang itu kalau melihat penasaran apa sih isinya ini ya gitu. Ya. Ya enggak Kak. Kalau Terima masalah kasih. ori ya jelas ori itu. atau boleh ditampilkan Kak? Ya, monggo yang punya. Oke, tak lihat dulu nih, bentar, tak download dulu. Nah, ini. Itu mohon maaf Kak Arif, itu di tanggapan saya di saran itu guru perlu memberikan asesmen otentik itu. Mohon maaf, Iya. saya bacanya nggak ada memang. Iya, memang iya Kak.
Memang iya. Ini di sini kan ada asesmen juga, cuman di bawah kok nggak ada. Ini Kak, jadi ini sudah mewakili, jadi nggak usah terlalu banyak, mohon maaf, ketikkanlah kata-kata di situ. Jadi ketika kita membuat itu kalau di karya itu kan intinya supaya teman-teman kita di luaran sana itu tertarik untuk melihat punya kita, Kak. Jangan membuat yang terlalu banyak gitu kan. Kalau membuat sederhana gini terus sampingnya ada barcode atau bawahnya gini kan dia ada rasa penasarannya. Nah, pemanasan kasih barcode gitu. Oke. Cuman itu tadi nih nggak ada asesmennya dalam pembelajaran. Oke, seperti ini Kak. Luar biasa. Terima kasih Kak Arif, walaupun di sela-sela kesibukannya masih bisa mengirim tepat waktu. Oke, kita lanjut Kak ya. Oh, lanjut. Oke. Ini udah refleksi, udah penutup Kak. Oke, sekarang selanjutnya gini Kak. Silahkan ketikkan link berbagi link yang dibagikan bukti karyanya Kak di kolom chat Kak. Nanti teman-teman bisa melihat pengen melihat siapa. Link bukti karya Kak. Atau saya buatkan ini dulu, bentar, spreadsheet. Google Doc. Bentar. Google Doc. Bangun tidur apanya? Nggak jadi teman bermain. Tidur. Kak Wiwin. Bocor. Sorry. Oke Kak, Nggak itu apa-apa. ada link Google Doc Kak di spreadsheet. Silakan diisikan di situ Kak linknya. Dimasukin di Google Doc. Oh ya. Iya Kak, di Google Doc Kak, biar enak.
Oke Kak, sembari nunggu link tersematkan semua, salah satu peserta atau beberapa peserta monggo refleksikan mengenai bukti karya ini Kak. Jadi dari tadi yang pertama hambatan, orisinalnya, kenapa ambil modul ajar, dan kalau bisa sampaikan langkah-langkah membuat modul ajarnya Kak. Silahkan Kak. Ayo Kak Wiwin. Kak Wiwin, Kak Devita ini juga anyep kayaknya. Kak Ayu mana Kak Ayu ini? Ini ada ya Kak Ayu. Sinyalnya tuh susah kak, keluar masuk terus. Ini aja pakai HP, nggak bisa ini. Dulu Kak kak. Ayu di mana? Kak Ayu di mana? Apa kak? Posisi di mana? Udah pulang ke rumah. Biasanya ya nggak kayak gini nih kok. Sinyalnya mental terus. Pakai M3 juga tetap. Oke. Tapi ini di login dulu pakai laptop lagi biar enak ininya. Kak Pendi monitor. Ya, Lagi sibuk apa? lagi nggak di rumah soalnya lagi nggak bawa laptop. Maksudnya lagi ada kegiatan lain? Enggak, mantau Oke. ini. Sedikit konfirmasi Kak, tadi saya panggil-panggil tidak nyaut. Jadi kan Masih. teman-teman kan banyak yang buat modul ajar. Di langkah-langkah membuat modul ajar itu ada sarana prasarana Kak. Nah, ketika kita PBG terlebih dahulu ya 2019 ya, tentunya di Unila ya. Nah, masih ingat nggak tuntutan para dosen itu kan petinggi diwajibkan itu media pembelajaran yang dibanyakin, ya nggak Kak? Iya betul. Terutama Pak Tarigan. Nah, jadi kita samakan persepsi kalau sarana prasarana itu kan terkesannya kan terlalu muluk-muluk tuh. Mengenai lapangan, sekolah dan lain-lain kan gitu kan sarana prasarana ibaratnya gitu ya. Iya. Jadi kalau di modul ajar kita ini kalau bisa memang kita sederhanakan lagi, kita kerucutkan lagi, kita buat media pembelajaran gitu. Jadi sarana prasarananya kita ganti media pembelajaran. Kalau mengenai tadi tambahan dari Kak Agung, kalau di sarana prasarana itu ada media dan lain-lain. Nah, itu mungkin di apa namanya bahan ajar atau referensi. Ya nggak Kak Agung ya? Ya. Bisa ya Kak Arif, Kak Fendi, izin kalau nggak salah waktu itu seperti itu ya. Jadi prioritaskan tuh media pembelajaran. Ketika media pembelajaran banyak, pasti peserta didik kita lebih menarik untuk belajar, ya nggak? Iya. Oke. Jadi kita bisa tuh Kak. Jadi sarana-prasarana nanti kedepannya kita bisa rubah. Kalaupun nggak dikasih nggak apa-apa, karena kan itu untuk RPP acuan kita ngajar Kak. Tapi kalau untuk PPG dan lain-lain buat selengkapnya. Terus ada strateginya, ada model pembelajarannya gitu-gitu. Oke, terima kasih Kak Pendi. Siap, izin Kak Fasil. Coba yang punya Kak Pendi ditampilkan. Apanya? Untuk contoh, itu tadi modul ajarnya. Oke, itu siap. linknya ada itu linknya. Langsung tak klik aja di linknya.
Udah tampil Kak? Sudah. Nah, ini tempat Kak Pendi ini. Jadi media pembelajaran di alurnya. Sarana alat juga ada. Oke Kak, kita lihat dari atas dulu. Oke, identitas, capaian, tujuan, alur, kompetensi awal ataupun asesmen, profil, oke capaian. Ini kurikulum merdeka, ini alatnya juga ada, ini medianya. Medianya juga nulisnya buat lebih simpel aja Kak, misal bola, kun dan lain-lain gitu aja lebih simpel. Oke. Ya, asesmen, pendahuluan. Nah, ini langsung barcode-nya gitu Kak. Terus ini inti, ini barcode-nya hilang. Ini mau tak komenin lagi. Iya. Belum masuk apa Udah, belum apa hilang ya? udah dimasukkan, tapi ketika diupload kok tak lihat nggak ada. Oh iya, kemarin mau tak komenin tapi udahlah, udah ini udah mepet. Yang penting secara urutan udah luar biasa, udah ada gambarnya. Jadi ini lebih menarik. Jadi misalkan kita orang nggak tahu apa-apa Kak, ketika ngelihat ataupun ini kan sebagai referensi bisa udah ada gambarnya, deskripsinya juga ada sedikit-sedikit, nggak terlalu panjang lebar. Nah, di sini ada scan-nya juga seperti itu Kak. Ini otentiknya. Oke, terus ini mengenai asesmen refleksinya. Oke. Oke Kakak, bisa dipahami semua mengenai bukti karya. Nanti ketika udah membuat, kalau memang kita buat, diupload di PMM nggak? Selagi PMM-nya masih sebelum diganti sama Pak Menteri ya. Betul. Jadi sebenarnya Kak, di PMM itu kita bisa upload apa aja Kak di situ. Itu ada banyak kategori di situ di bukti karya itu. Selain video pembelajaran, modul ajar maupun praktek baik, banyak di situ, artikel dan lain-lain itu banyak. Silahkan buatlah sambil kita menuliskan imajinasi kita. Terus kalau Tanjung Raya ada kegiatan-kegiatan gitu ya, kita buat jurnalnya, nanti diupload di situ, jadilah. Jadi sebagai bukti kita Kak melaksanakan sesuatu dan ada bekasnya di situ. Oke Kak, ada yang bisa merefleksikan mengenai atas apa yang sudah dibuat? Silakan. Nggak ada? Nggak ada, kita lanjut dulu. Oke Kak, kita udah di penutup Kak. Jadi sekarang mau nggak mau silakan menyampaikan refleksinya Kak mengenai rangkaian kegiatan PKG ini Kak. Jadi apa yang sudah Kakak dapatkan, bagaimana kita merefleksikan, dan kedepannya kita ini mau ngapain, atau sekedar mengikuti program tapi selesai ya dapat sertifikat, upload ke PMM sebagai e-kinerja. Oke, silahkan Kak. Bisa satu persatu, 1 menit, atau perwakilan, monggo. Dimulai dari yang paling muda. Alhamdulillah, Keri Dewi. Seneng Dewi Pak Edi. Mohon maaf Kak Fasil, ini refleksi ini mengenai bukti karya apa mengenai ini udah semua Kak. Pembelajaran? Sudah semua mengenai PKG nih Kak, tentunya mengenai PKG nih Kak. Oke, tak pikirin di sini. Oke, Kak Pendi, monggo Kak. Oke, terima kasih Kak Fasil. Mungkin kalau kata Pak Agung tadi yang paling muda, saya merasa paling muda ini Kak Agung. Makanya saya tak duluan lah. Oke. Ya, jadi refleksi dari saya
eh, terkait kegiatan PKG ini dari awal hingga akhir itu saya merasa sangat bahagia terus terang Kak Fasil ya, karena banyak yang kita peroleh dari awal hingga akhir ini, kegiatan ini yang kita jalani. Terus terang kami semua guru-guru PJOK Kabupaten Mesuji ini memang masih jauh dari kata sempurna. Dalam artian dalam kita itu menerapkan pembelajaran ataupun dalam kita itu menghadapi peserta didik, bagaimana cara memberikan pembelajaran yang baik terhadap peserta didik, itu memang kita jauh dari kata sempurna, tapi berkat kegiatan PKG PJOK ini terus terang kami mendapatkan banyak sekali manfaat, terutama untuk pembelajaran PJOK kami, dan terima kasih Kak Fasil sudah sangat sabar menghadapi kita semua yang bervariasi. Tentunya bukan merupakan hal yang mudah, apalagi menghadapi banyak macamnya dari kakak-kakak guru PJOK ini. Begitupun ibu-ibunya yang tentu saja banyak sekali problem-problem di luar kegiatan PKG ini, tapi alhamdulillah dengan kesabaran Kak Fasil kita semua dapat mengikuti PKG ini dari awal hingga akhir, dan semoga ke depannya harapan saya jangan hanya berhenti sampai di sini, meskipun kegiatan ini berakhir ya setidaknya kita dapat terus berkomunikasi bagaimana untuk mengembangkan mutu pembelajaran kita dan bagaimana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Takutnya ini untuk yang sudah tua-tua itu gampang lupaan biasanya kalau nggak diingetin sama yang muda. Jadi harapan saya Kak Fasil ya jangan setelah ini terus plung ngilang gitu aja, tetap dipantau, jangan dibubarkan grupnya, sehingga kita itu bisa curhat ke depannya misalkan terjadi permasalahan ketika kita menerapkan metode-metode yang mungkin kita dari usia juga sudah tidak muda lagi, kelupaan bagaimana, jadi kita bisa tanya terhadap Kak Fasil. Mungkin itu saja refleksi dari saya sebagai pembuka, monggo diteruskan untuk kawan-kawan yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Pendi. Oke, stimulus Kak. Ini kita mengingat ke belakang flashback. Dalam PKG ini ada berapa modul Kak? Ada, nah ini, bener kan? Ini yang tua-tua. Ada berapa ya? 3 kalau nggak salah ya. Oke, 1 aja Kak di modul 1, apa Kak? Salah satunya apa modul 1 ini? Ya modul 1 salah satunya aja. Isinya ada kan ada berapa materi itu di modul 1? 1 aja, 1 pembahasan. Kalau nggak salah apa ya? Gerak dasar fundamental apa ya? Oke Kak Budi, silakan. Sambil bergerak apa ya? Di situ ada Ayo lihat ini. paradigma perubahan diri. Betul. Dan Selanjutnya ada perubahan paradigma diri guru PJOK. Selanjutnya Ada model-model refleksi. terus Banyak Kak. Ada Kak Pandi lagi. Kayaknya Ya, udah nggak bisa jawab ini Kak. Masalahnya pakai HP ini. Kalau yang lihat laptop bisa itu. Oke. Saya pasti ingat Kak. Oke. Kak Agung bisa bantu Kak, selain paradigma diri, refleksi, ada lagi? Pembelajaran framework apa itu Kak ya? Ya, lanjut Kak. Framework itu termasuk refleksi Kak. Refleksi ya.
asset based thinking, deficit based thinking, ya enggak? Pemanfaatan sumber daya kekuatan ya, apa-apa itu. Iya, ya itu. Terus lanjutnya, Duh, pemeneh Pak Arif iki Pak Arif. Pembelajaran SEM. woi, SEM itu modul 2 itu, Kak. Itu udah terakhir Modul itu dua. Kak. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Terus, Karakteristik. oke ya. Kakak, jadi ini sebagai referensi kita, walaupun kita 3 bulan kemarin ya seharusnya masih teringat di pikiran kita. Nah, kedepannya tinggal kita implementasi. Oke, lanjut. Ini yang tatap muka, Kak, tatap muka. Silakan. Apa aja yang dipelajari tatap muka, Kak? Ada 5 itu, Kak. 5 modul itu. Di modul 2. Tatap muka. Keterampilan Ya. mengajar. Keterampilan mengajar efektif. Terus, Pemeneh Pak Arif. Penyajian tugas. Gerak. terus selanjutnya, Analisis pengajaran. enggak tema besarnya, Kak. Oh, tema besarnya. Modul 2 tema SEM. besar. Pendidikan gerak, Pendidikan gerak, keterampilan mengajar, strategi mengajar, terus model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, baru SEM. SEM. Oke, luar biasa. Aplaus untuk kita semua ya. Ingat semua, Kak ya? Kayu masih ingat di modul 3 Kayu? Apa, Kak? Modul 3 ada apa aja kemarin? Aksi nyata, Komunitas Aksi belajar. nyata, menggerakkan komunitas belajar, KBS. Nah, terus Apalagi ya? Bo- Merancang Bocor. pembelajaran berbasis proyek. Bola libar kui. terus selanjutnya yang kemarin ini. Rencana tidak Ini lanjut. merancang pembelajaran berbasis proyek itu. Terus sekarang Terus, apa ini yang terakhir? Sekarang ini apa namanya? Bukti karya. Karya. Oke, luar biasa. Ini Bu Wiwin, ayo tampil lah. Ini udah di menit-menit terakhir. Oke, Kak. Ingat-ingat, Kak ya. Terima kasih, Kak. Kak Pendi. Luar biasa. Aku ngasih kesempatan sebagai- orang tua ya. Oke, monggo. Satu lagi peserta, monggo. Kalau mau refleksi, Kak. Silakan. Sama-sama semenit aja. Terus kita lanjut ke penutup. Yuk Kak Wiwin. Hilang loh malahan. Atau Kak Budi, monggo Kak Budi. Kasih kesempatan yang lain lah. Kak Devita, monitor. Kok nggak ada suaranya ini? Oh, Kak Edi Purnomo, monggo Kak Edi. Oke, Saya ini enak dari banget. yang tertua terus paling yang dari yang termuda terus yang tertua ini. Ya, Oke. Siap. Oke, terima kasih sebelumnya kepada kakak-kakak sekalian. Refleksi saya mengenai pembelajaran kita selama ini, ya alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapatkan dari pembelajaran ini, dari PKG ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Kak Fasil yang telah membimbing kami guru-guru ini dalam pembelajarannya demi memenuhi kebutuhan peserta didik kita. Banyak ternyata setelah saya ikut belajar ini banyak yang belum saya pahami dalam hal-hal terutama mengenai langkah-langkah dalam bikin RPP misalnya, itu masih kurang sesuai dengan apa yang ada pada rencana pembelajaran di PCOK itu. Nah, dengan kita mengikuti ini alhamdulillah kita sudah mulai ada pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi kita, dan model-model pembelajaran, strategi-strategi pembelajaran itu
banyak yang kita dapatkan dari mengikuti kegiatan PKG ini. Untuk selanjutnya, ya kami berharap kita tetap berkolaborasi sesama guru PJOK ke depannya, saling komunikasi, saling berbagi inspirasi agar PJOK ini semakin jaya dan semakin berkreasi dalam memenuhi kebutuhan peserta didik dan menjadikan peserta didik kita ini adalah peserta didik yang paham akan gerak dan berprestasi dalam dunia pendidikan. Terima kasih, Kak. Oke. Baik, terima kasih Kak Edi Purnomo, luar biasa refleksinya, nyentuh banget. Jadi mengenai RPP tadi satu poin yang dapat saya ambil, RPP jangan mempersulit kita Kak, intinya itu untuk kita, pegangan kita untuk diimplementasikan pada saat mengajar Kak. Jadi nggak usah membuat banyak-banyak, nggak usah berlembar-lembar, yang penting ada tadi pendahuluan, ada langkah-langkahnya, harus ada asesmennya Kak. Terus yang penting tujuan tadi jelas sudah ada di benak kita, tujuannya apa, misal olahraga sepak bola ya. Terus pendahuluannya seperti apa, pemanasannya seperti ini itu. Terus kayak selanjutnya nggak usah guru memberikan salam dan lain-lain gitu. Memberikan salam itu kan udah jelas, itu udah tugas guru, memberikan salam, pertama pembuka dan lain-lain, terus stimulus dan lain-lain, pemantik dan lain-lain itu kan udah tertanamlah di diri kita kan, nggak perlu dituliskan, itu udah ibaratnya udah ada di situ di sistematikanya. Jadi jangan merepotkan kita membuat RPP ataupun modul ajar sampai berlembar-lembar, bahkan lebih dari 10 lembar. Bayangkan aja ketika dalam satu kelas 1 sampai kelas 6, semester 1 sampai semester 2. Itu kan kita sangat kelabakan, ya enggak Kak? Terus masing-masing murid lagi ada namanya diferensiasi, kita masih membeda-bedakan lagi ataupun memplot-plotting lagi ya. Tugas kita lebih kompleks daripada guru kelas ibaratnya, ya enggak Kak? Oke, terima kasih Kak Pendi yang katanya tadi yang paling muda, terus Kak Edi yang paling senior, terima kasih. Mungkin udah mewakili kakak-kakak semuanya. Kita lanjut, penutup sudah. Oke Kak, ini ada sedikit pantun ini Kak, jadi minta cakepnya ini. Oke, kompak ya. Siap. Pohon sawit, pohon karet. Tumbuh berdampingan sepanjang jalan menuju. Cakep. Alumni PKG Mesuji teruslah semangat. Wujudkan video layak dan berprestasi. Cakep. Luar biasa. Ini spesial untuk kakak-kakak semuanya Kak. Jadi Apa hasil malah pintar untuk pantun. ya sekarang orang-orang kayak gitu kok pembuka dan penutupnya Bu. Jadi kita harus terinspirasi dan ngikut-ngikuti perkembangan zaman Kak. Ya enggak Kak Pendi? Oke, siap. Siap. Kak Win, siap. Oke, kalau ada pantun monggo. Ini udah terakhir nih, terima kasih. Oke kakak-kakak, ini kita cukupkan dalam materi sesi siang hari ini dan kegiatan PKG sampai yang terakhir hari ini tanggal 26 November 2024. Kita tanggal berapa Kak? 3 September ya? Ya. Ya, oke, itu udah 3 bulan, kita pleno 29, nanti selanjutnya bisa dilihat kelulusannya di PMM-nya ataupun nanti di LMS juga sertifikatnya Kak. Jadi terima kasih kakak sekali lagi atas semangatnya, atas dedikasinya mengikuti program ini yang notabene kita ini guru, kita itu udah pinter, kita udah punya pengalaman semua tapi masih dituntut untuk belajar. Jadi kakak-kakak masih mau meluangkan waktu mengikuti kegiatan yang seperti ini. Ya notabene capek Kak, lelah. Terus pakai paket data, pakai biaya. Tapi insya Allah nanti diganti. Dan ketika ilmu nanti kita serap, kita manfaatkan sebagai amal ibadah untuk kita selanjutnya. Ya Kak ya, masih semangat ya. Oke. Terima kasih atas partisipasinya, semangatnya, tugas-tugasnya sudah selesai.
Insya Allah kelas ini 100% lulus lah, tapi dengan nilai yang nanti bisa dilihat sendiri Kak. Amin ya robbal. Terima kasih Kak. Nah, terus tadi ada satu ya, biasa nanti silakan dibantu Kak bukti karyanya. Satu tadi yang sudah saya sampaikan di awal tadi sebelum saya rekam, tadi ada Kak ya. Silakan nanti disupport Kak. Kalau teman-teman mohon untuk lapang dadanya, karena kita ini tim, kita harus kompak, satu lulus, semua kalau bisa lulus. Ya nggak Kak? Iya Kak. Ya. Oke. Setuju. Dari saya, terima kasih. Saya mengucapkan mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga kita tetap terjalin silaturahmi yang baik, belajar yang lebih baik lagi. Oke, Amin. silakan Kak. Ada kata-kata penutup atau pantun, monggo. Sebelum kita tutup. Saya Kak. Oke, monggo Kak. Ya, keluarkan. Cakep ya. Cakep. Si biji selasih naik motor. Cakep. Fasilitator. Pantun nih Ini masih AB, kan sajak pantun kan AB. Aja lah. Jelas deh. Untuk guru bahasa Indonesia ini. Oke Kak Arif atau kakak yang mau memberikan kata-kata penutup, tapi bukan kata-kata bepergian ya, kata-kata penutup kegiatan PKG ini Kak. Monggo, tadi Kak Arif, silakan Kak Arif. Ini sebagai ketua juga, ini silakan mewakili Kak. Izin Kak Fasil untuk semua peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kakak-kakak semua, ini bukan pantun, bukan saja karena nggak bisa berpantun dan bersaja. Kak Fasil, ini saya sebagai ketua dan atas nama pribadi saya mohon maaf Kak, selama dalam saya ikuti pembelajaran ini ada salah-salah kata atau semua tindakan yang kiranya menyinggung Kak Fasil, mohon dimaafkan. Begitu juga untuk rekan-rekan sejawat guru PJOK, ada 15 orang. Atas nama pribadi saya mohon maaf juga selama dalam mengikuti kegiatan ini ada perkataan di saat tatap muka, mungkin juga ada perkataan yang agak menyinggung ataupun membuat nggak enak ya, atau mohon dimaafkan Kak. Sudah saya maafkan. Terus Kak. Saya mewakili dari rekan-rekan semuanya. Memang semuanya ini kakak-kakak ini kan memang sudah di usia yang memang udah usianya 30 tahun ke atas ya Kak. Jadi dalam melakukan pembelajaran pasti ada yang ngebanyol, ada yang pokoknya ya tidak sesuai dengan harapan seperti kita mengajar di siswa-siswa di sekolah-sekolah yang sebenarnya. Mungkin dari kami tim dari PJOK kelas 1 ini banyak sekali membuat Kak Fasil atau membuat program ini membutuhkan tekanan dari Kak Fasil sehingga harus tugas-tugasnya harus diselesaikan dengan peringatan yang sangat keras, kode keras baru-baru selesai. Mohon dimaafkan Kak Fasil, ya beginilah kelas 1 dengan berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam kesibukan, kami mengikuti PKG ini Kak Fasil. Intinya semua dari kelas 1 ini mohon dimaafkan atas segala kesalahannya Kak Fasil. Jadi nanti ya kita nggak akan tahu umur kita ya, jadi semuanya mohon dimaafkan Kak Fasil. Untuk penilaian monggo
apa namanya penilaian Kak fasilitator nantinya, mohon arahan dari Kak Fasil juga nanti setelah kegiatan ini kan belum dibuka tuh di LMS untuk penilaian fasilitator. Jadi kalau memang penilaiannya dari hati nurani, kita sepakati dari semuanya ini ya nilainya dari hati nurani. Saya rasa nilainya akan di angka 100 nih kayaknya Kak Fasil ini. Ya, tapi ya di angka 100 nih kayaknya udah terlihat nih gambar-gambarnya nih. Tapi belum dibuka kayaknya di LMS, kita belum bisa menilai. Nah, berikan yang terbaik untuk kelas 1. Ya, sekali lagi saya mohon maaf atas nama kelas. Saya mewakili, saya sebagai ketua, mungkin sebagai ketua pun tidak sebenarnya sebagai ketua karena yaitu tadi masing-masing kesibukan, mohon dimaafkan kakak-kakakku semuanya. Semoga grup ini setelah berakhirnya PKG ini tetap terjaga solid agar kita dapat berbagi pengalaman, berbagi masalah yang jelas nih. Kalau berbagi makanan kayaknya jauh-jauh nih. Berbagi masalah kita di grup, tapi tidak apa, karena kita tetap semangat untuk memajukan pendidikan, khususnya pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Mungkin itu saja kecil mewakili dari saya pribadi dan satu kelas di kelas 1 ini Kak Fasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Arif sebagai ketua kelas di kelas 1 diseminasi suci ini luar biasa ya. Dari saya ya itu tadi. Ini yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya berikan. Saya juga mengucapkan mohon maaf kekurangannya selama saya membersamai kakak-kakak semuanya. Oke, Ya, ini sama-sama. ada Kak Arif angkat tangan. Kak Ipan silahkan Kak. Sebelum kita tutup Kak. Oke, Kak Fasil. Ini saya atas nama pribadi ya, saya ini merasa emang salah satu siswa yang nakal Kak Fasil. Termasuk siswa yang nakal, yang suka sedikit membangkang masalah tugas karena telat-telat, saya mengaku itu. Ya dari semua ini mungkin saya salah satunya lah. Ya, sedikit nakal lah saya. Untuk saya salah 2. Ya, saya atas nama pribadi yang pasti buat Kak Fasil, ini mohon maaf jika dalam pengumpulan tugas atau tatap muka, tatap maya, salah kata, perbuatan, saya mohon maaf Kak Fasil. Karena saya memang mengakui di program ini saya emang sedikit nakal lah intinya. Kak Fasil, terima kasih. Ya, sama-sama Kak Ipan. Kayaknya kalau nakal nggak ketika program ini, udah dari dulu kayaknya. Iya itu, baru sadar aja dia. Oke Kak, kita bisa tutup ya. Terima kasih semuanya, semangatnya. Pokoknya terima kasih banyak atas semangatnya, atas dedikasinya, atas waktunya. Pokoknya melelahkan, udah 3 bulan. Saya juga menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Allah, saya mohon ampun. Oke, saya persilahkan satu peserta untuk doa penutup. Bisa kita akhiri selanjutnya. Oke, silakan Kak. Khusus yang terakhir untuk Pak Ketua yang memimpin doa. Oke, Pak Ketua. Baik, untuk kita semua izin memimpin doa. Yuk, closing. Ya, closing di pertemuan tatap yang terakhir kayaknya lega nih. Semuanya bisa lepas sabuk nih, bisa bernafas lega kayaknya Pak Fasil ini. Aku sedih tapi Pak. Baik, terima kasih atas ini saya ucapkan. Terus untuk kita mengakhiri, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Kak Arif. Oke, kakak-kakak masih ada satu PR. Nah, minta waktunya untuk isi di LMS itu penilaian fasilitator dan apa yang kurang ya. Kuesioner loh nggak salah. Itu terbukanya tanggal 29. Nah, silakan itu diisi. Setelah diisi ya udah selesai. Nggak buka-buka LMS nggak apa-apa. Nanti nggak dibuka lagi kan nggak dapat sertifikat. Sertifikatnya di situ. Jadi kalau masih mau buka ya silakan dibuka. Nanti sertifikat ada di LMS itu. Izin nggak? Monggo Kak. Itu LMS setelah kita selesai hilang nggak Kak itu isi dari LMS itu? Hilang semua ya? Belum Kak, belum hilang. Nanti sertifikat ada di LMS. Kalau saya kemarin di LMS sertifikatnya, bukan di PMM. Maaf, bukan di SIM PKB, tapi di LMS. Berarti setelah Nanti keluar ada menu baru. sertifikat ya hilang Ya, ya? di bawah setelah sertifikat udah terbit baru sama Kosong hilang. lagi LMS-nya. Ya, kosong lagi, nggak ada LMS lagi. Kalau nggak PPG ataupun nggak ngikuti perkembangan lagi. Jadi di menu PMM itu udah nggak ada lagi LMS. Ya, Oke, kakak. kirain bisa jadi referensi kalau pas lagi bingung buka LMS materi di situ Kak. Memang kemarin nggak di-download semua. Jadi Ya, Download dong Kak. Download semua ya. Downloadnya kebanyakan nih. Ini kamu sedih ya. Dikasih modul 1 ini. Sedih loh ini. Oke, terima kasih. Oke, jadi mohon tanggung jawabnya Kak ya, masih ada isian kuesioner sama penilaian fasilitator. Silahkan nanti diisi sesuai tadi yang dikatakan Kak Arif, sesuai hati nuraninya. Nggak ada paksaan. Mau diisi sembarang boleh, sambil tidur juga boleh. Tapi kalau tidur ngekliknya baik, alhamdulillah. Kak Winda semangat, luar biasa, terima kasih. Ini yang notabene bukan guru PJOK, tapi semangatnya luar biasa. Tugas juga tertib, alhamdulillah. Kalau tugasnya lebih tertib daripada Kak Budi. Kak Ivan. Cuman itu tadi, kalau tatap maya sering hilang, mungkin sinyal lah, kita maklumi. Terus sampaikan permohonan maaf saya kepada salah satu peserta yang punya kedekatan intrinsik. Kenapa beliau tidak sering masuk atau bagaimana, ataupun tidak suka dengan kehadiran saya selama memfasilitasi, membersamai, tolong sampaikan maaf. Jadi kakak-kakak yang ada kedekatan intrinsik dengan salah satu peserta kita yang jarang masuk, sampaikan maaf, permohonan maaf saya. Saya mungkin memang sebagai junior, mungkin karena kebetulan saja, kalau masalah umur ya mungkin lebih senior daripada beliau-beliau, cuman masalah keilmuan kita belajar bareng-bareng Kak, nggak ada yang pintar di sini. Jadi kita belajar bareng-bareng, kolaborasi. Ya Kak? Iya Kak. Ya. Nah, terima kasih. Saya akhiri. Silahkan Kakak nanti bisa langsung logout. Oke Kakak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Oh iya, Nenek foto bersama toh. Ya, foto dulu Kak, silakan. Kak Pendi masuk. Kak Pendi. Apa lo ini? Kacamatamu tak jiguk lo. Yuk buka semua yuk. 3, 2. Foto. Buka kameranya Kak, jangan buka semuanya. 3, 2. Oke, semangatnya. Senyum. Tertawa lepas. Oke. Terima kasih Kak ya. Saya akhiri ya. Enggak tahan nangis, mau pengen nangis, Mimin.